Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa menyelesaikan tugas UTS Hukum Kekayaan Intelektual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iman Hafiz Nuki dengan NIM 21320110002. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Hukum Kekayaan Intelektual. Dosen pengampu yaitu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Tantangan Perlindungan akan Hak Moral dan Hak Ekonomi di Era Globalisasi dan Digitalisasi. Hak kekayaan intelektual (HKI) terbagi menjadi dua aspek utama. Yang pertama yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berfokus pada pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta, sementara hak ekonomi berkaitan dengan keuntungan finansial yang diperoleh dari karya tersebut. Di era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, perlindungan kedua aspek ini menghadapi tantangan yang cukup besar akibat kemajuan dari teknologi, lintas batas negara, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Tantangan perlindungan hak moral. Hak moral mencakup hak pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya dan melindungi integritas karyanya dari perubahan atau penggunaan yang merendahkan. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, tantangan pelindungan hak moral meliputi yang pertama, plagiarisme dan penyalinan digital. Tantangannya, teknologi digital mempermudah penyalinan, pengeditan, dan penyebaran karya tanpa izin. Pelanggaran ini seringkali merusak hak moral pencipta. Contohnya yaitu karya seni, musik, atau tulisan sering diunggah ulang ke sosial media tanpa mencantumkan pencipta aslinya. Yang kedua, yaitu kurangnya pengakuan dalam distribusi online. Tantangannya yaitu karya yang disebarluaskan melalui platform digital sering kehilangan informasi pencipta. Praktik ini mengaburkan hak moral dan mengurangi pengakuan terhadap pencipta. Contohnya yaitu foto yang diunggah ke internet seringkali digunakan oleh pihak lain tanpa mencantumkan kredit. Yang ketiga, yaitu teknologi kecerdasan buatan atau yang bisa dikenal dengan AI. Tantangannya yaitu AI menghasilkan karya baru dengan menggunakan data dari karya pencipta lain. Perdebatan muncul apakah pencipta asli berhak atas pengakuan terhadap karya yang dihasilkan oleh AI. Contohnya yaitu algoritma AI seperti DALL-E dan ChatGPT yang sering kita gunakan, yaitu mereka menggunakan data dari karya kreatif yang ada untuk menghasilkan output yang baru. Yang keempat yaitu pemalsuan dan deepfake. Teknologi deepfake mempermudah manipulasi karya seperti video atau gambar, sehingga melanggar integritas karya asli dan merusak reputasi pencipta. Yang kelima yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya menghormati hak moral, terutama dalam budaya digital yang serba cepat. Banyak masyarakat yang masih kurang, bahkan tidak paham apa itu arti hak moral atau hak cipta. Mereka biasanya
sering mendownload seperti video-video bajakan, lagu-lagu bajakan, sehingga mereka kurang memahami apa itu hak moral dan hak cipta. Tantangan pelindungan hak ekonomi. Hak ekonomi berfokus pada manfaat finansial yang diperoleh oleh pencipta dari karya intelektual mereka. Tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini meliputi yang pertama, pembajakan digital. Konten digital seperti musik, film, e-book, elektronik buku, dan perangkat lunak sering dibajak dan didistribusikan tanpa izin melalui situs web ilegal. Contohnya seperti situs torrent memungkinkan pengguna mengunduh film atau lagu tanpa membayar royalti kepada pencipta. Jadi banyak situs-situs web ilegal seperti layar kaca 21 yang bisa mendownload film-film bajakan, atau banyak juga situs-situs web yang mendownload musik-musik bajakan, dan bahkan juga game-game bajakan juga banyak di situs-situs web ilegal yang kita bisa mendownload secara gratis tanpa membayar royalti kepada pencipta. Yang kedua, model bisnis baru yang tidak adil. Platform digital seperti streaming musik, video, dan e-book seringkali memberikan royalti yang rendah kepada pencipta. Contohnya seperti musisi menerima pendapatan yang sangat kecil per streaming dari platform seperti Spotify atau YouTube. Jadi apalagi jika seorang musisi itu baru terjun ke dunia musik dan ingin sekali ingin streaming di platform musik seperti Spotify atau YouTube, mereka mendapatkan royalti atau pendapatan yang sangat kecil. Yang ketiga, kompleksitas regulasi. Perbedaan hukum HKI di berbagai negara menyulitkan pencipta untuk melindungi hak ekonomi mereka di tingkat internasional. Contohnya, sebuah merek dagang atau hak paten yang dilindungi di satu negara mungkin tidak diakui di negara lain. Yang keempat, monetisasi tidak sah. Tantangannya, pihak-pihak tertentu memanfaatkan karya tanpa izin untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya, penggunaan lagu tanpa lisensi dalam satu iklan atau video di sosial media. Yang kelima, kecepatan teknologi dan regulasi yang tertinggal. Perkembangan teknologi lebih cepat daripada pembuatan regulasi, sehingga sangat sulit melindungi hak ekonomi dari penciptanya. Contohnya, teknologi blockchain atau NFT membuka peluang baru bagi monetisasi karya, tetapi regulasi untuk melindungi transaksi ini masih sangat kurang matang. Yang keenam, tantangan dari platform sosial media. Tantangannya yaitu konten kreator seringkali bergantung pada platform seperti YouTube, TikTok, atau Instagram untuk pendapatan. Namun perubahan algoritma atau kebijakan dapat mengurangi visibilitas atau pendapatan mereka. Contohnya seperti pencipta video yang viral tidak selalu mendapatkan pendapatan yang sesuai karena iklan atau monetisasi seringkali dikontrol oleh platform. Upaya dan solusi mengatasi tantangan. Untuk menghadapi tantangan perlindungan hak moral dan hak ekonomi, diperlukan kombinasi langkah hukum, teknologi, dan edukasi. Yang pertama, harmonisasi regulasi internasional. Memperkuat perjanjian internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPS untuk mengatasi perbedaan perlindungan HKI lintas negara. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk perlindungan. Blockchain mencatat kepemilikan karya secara permanen, watermark. Digital menyisipkan tanda khusus pada karya digital untuk mencegah penggunaan tanpa izin.
Yang ketiga, penegakan hukum. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pembajakan online dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Edukasi publik. Yang keempat, edukasi publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak moral dan ekonomi dari pencipta. Yang kelima, kebijakan royalti yang adil. Mendorong platform digital untuk memberikan pembagian pendapatan yang lebih transparan dan adil kepada penciptanya. Dan yang keenam, kolaborasi antara pemerintah dan industri. Industri kreatif, teknologi, dan pemerintah harus bekerja sama untuk menciptakan solusi yang inovatif dan melindungi hak pencipta di era digital ini. Kesimpulannya, era globalisasi dan digitalisasi membawa peluang besar bagi pencipta untuk menjangkau audiens global, tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan bagi perlindungan hak moral dan ekonomi. Regulasi yang adaptif, teknologi pelindung, dan edukasi masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi, penghormatan terhadap hak, dan manfaat ekonomi. Sekian presentasi dari saya tentang mata kuliah hukum kekayaan intelektual. Saya Muhammad Iman Hafiz Mulki. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.